Apabila tradisi itu membosankan, bersiaplah untuk dibuat kagum dengan warna-warni yang cerah dan makna yang mendalam dari pernikahan adat Jawa di Solo. Pernahkah kamu membayangkan betapa istimewanya sebuah tradisi? Kali ini, kita akan bersama-sama mengintip keagungan busana pengantin yang megah, penuh dengan detail yang memukau. Pada video kali ini, kita akan membahas kebudayaan di kota Surakarta, yaitu beskap dan kebaya. Beskap dan kebaya adalah busana adat Surakarta yang penuh makna. Beskap, pakaian adat khas Solo, melambangkan kewibawaan dan tanggung jawab, sering dipadukan dengan keris dan belangkon. Halo teman-teman, saat ini kami berada di daerah Keprabon, tepatnya di Toko Busana Jawi Suratman. Toko ini menyediakan berbagai busana adat Jawa yang lengkap dan juga tentunya menarik. Nah, yuk kita explore bareng-bareng. Misalnya untuk pengantin, kalau untuk orang Jawa, adat Solo sini, itu motifnya pada yang dipakai itu sidomukti. Itu ada artian, ada pengharapan supaya nanti pengantinnya baju mukti. Terus ada sido luhur itu untuk eyangnya, misalnya kakeknya. Kalau untuk saudara-saudaranya bisa sido mulyo, sido asih gitu. Itu banyak lagi motif-motif jarik sebetulnya. Belakangnya nanti pakai keris. Ini ada yang nutup, ada yang buka. Dua-duanya bisa untuk pengantin. Kalau yang nutup namanya sikepan tutup, kalau yang buka sikepan rumpi namanya pengantin. Pengantin prianya itu pakai keris. Kalau untuk omong tamu itu kerisnya dimasukin di dalam sabuk. Ini sapinya kan sop-sopan gitu. 1, 2, 3 berhasil masuk keris. Katanya yang untuk yang umum itu ladran seperti ini untuk among tamu, untuk punya kerja. Kalau untuk masuk keraton itu beda lagi. Ini yang modelnya gayaman. Yang sininya pendek. Kalau untuk resepsi pernikahan di luar, acara-acara umum misalnya hari jadi, pamer tamu, itu katanya ladran. Ini masuk nomor 3, terus dikasih efek ini. Yang pengantin tadi, tapi ini yang bukan bojin. Ini kalau di keraton yang pakai itu keluarga keraton. Jadi anak-anaknya raja atau orang luar yang sudah diangkat dikasih jabatan tinggi sama Kasinangan, itu pakainya ini namanya sikepan. Kalau yang polos seperti ini namanya sikepan cekak. Kalau yang bojiran seperti tadi namanya sikepan ageng. Tingkat-tingkatannya ini yang paling tinggi. Terus yang di bawahnya itu beskap. Nah, ini beskap. Itu di patung itu. Beskap ini yang menengah. Ini yang dipakai untuk umum di luar. Terus yang paling bawah itu abdi dalam. Jadi orang-orang yang suruhan keraton itu pakainya adalah yang seperti baju biasa. Ada kancing tengahnya, kancingnya jumlahnya 5. Ada lagi namanya langan harjan, itu khas Mangkunegaran sini. Seperti ini. Itu foto itu bagian raja untuk Mangkunegaran. Namanya langan harjan. Selamat siang teman-teman. Jadi hari ini saya sedang berada di rumah Kak Rory Wardana, salah satu fashion designer terkenal yang berkecimpung di dalam dunia fashion atau pakaian tradisional, yaitu khususnya dalam adat Jawa. Nah, sekarang saya sedang bersama beliau nih. Halo. Ya, terima kasih banget sudah berkunjung di tempat saya. Dan ini dari SMA Regina Pacis Surakarta. Pokoknya tambah maju. Ini itu saya membuat busana dari Pak Jokowi ya. Itu di acara Detik-Detik Proklamasi 17 Agustus tahun 2023. Busana itu memang dipersiapkan untuk acara
detik-detik proklamasi itu. Kemudian untuk acara-acara keluarga beliau itu memang pas saat itu Mas Gibran masih menjabat menjadi wali kota Surakarta. Saya yang selalu membuatkan busana untuk acara-acara tertentu, misalnya acara Gebyar Saka, ya, itu menggunakan adat Bali. Kemudian ada juga yang pas untuk acara-acara misal kirap satu suro di Puro Mangkunegaran menggunakan beskap dan kain batiknya itu acara Mas Gibran dan dari pemerintah kota Surakarta. Nah, itu saya yang membuat juga. Kemudian beberapa acara-acara Mas Kaisang untuk pemotretan ataupun untuk acara-acara beliau itu ada yang saya buatkan untuk Mas Kaisang dan keluarganya. Ada juga yang keluarganya dari Pak Jokowi, baik adiknya ataupun saudara-saudara beliau, seperti itu. Makna busana pengantinnya ya. Jadi makna busana pengantin itu kalau untuk yang wanita, busana wanitanya itu contohnya busana ini ya, busana pengantin itu dia harus dikenakan. Kalau zaman dulu itu menggunakan yang modelnya adalah model Kartini seperti ini ya, model Kartini seperti ini. Nah, model Kartini ini memang dikenakan itu oleh orang-orang dalam atau bangsawan-bangsawan zaman dulu, sampai sekarang pun juga seperti itu. Dan ada salah satu hal yang harus digarisbawahi, apabila pengantin itu mengenakan busana itu jatuh panjangnya itu pas selutut. Pas selutut atau di atas lutut itu menandakan dia gadis atau perawan. Tetapi apabila digunakan kebaya itu digunakan panjang sampai di bawah lutut atau sampai di bawah mata kaki, itu pertanda beliau itu sudah berkeluarga atau sudah memiliki anak, seperti itu. Kemudian ada lagi yaitu soal kebaya, namanya ini adalah kebaya kutub baru. Kebaya kutub baru yang di tengahnya ada kain. Nah, ini kalau zaman dulu itu dikenakan untuk orang-orang wanita yang sudah memiliki anak, gitu. Di Solo itu memiliki ada dua peranan yang sangat luar biasa. Jadi orang keraton sendiri dia memiliki peran yang memang dia pakemnya keraton. Tetapi ada yang namanya di luar keraton itu adalah Mbok Mase. Itu adalah di daerah Lawean. Jadi juragan-juragan batik yang kala itu bangsawan-bangsawan yang sangat kaya raya. Dia ingin menyamai seperti keraton. Nah, muncullah busana pakem Jawa yang memiliki motif yang dia ingin melebihi dari keraton. Contohnya seperti ini. Jadi ya, yang khusus keraton dia hanya seperti ini. Dia sederhana, ya, sederhana sekali, sederhana. Hanya motif lung, ya, motifnya lung, kemudian bunga-bunga kecil, sangat luar biasa bagus gitu, cantik, sederhana. Tetapi di luar keraton saat itu ada perkembangan yang luar biasa, yaitu dia menambahkan gambar burung merak. Nah, ini di luar keraton seperti ini. Nih, ini busana pengantin era zaman itu tahun kurang lebih sekitar 1957. Busana ini busana kuno, ya. Jadi ini gambarnya sangat luar biasa bagus sekali. Pesan saya untuk generasi muda itu adalah cintai ini ya, kultur budaya kita masing-masing, entah itu dari Papua, entah itu dari Kalimantan sampai ke Aceh ataupun yang di Jawa, semuanya cintai yang ada di lingkungan kita terlebih dahulu. Baru sehabis itu kita bisa mencintai yang jauh dari kita.